Hai, kembali bersama dengan The Star Tarot and welcome to my tarot reading. Dan seperti yang sebelum-sebelumnya selalu saya sampaikan bahwa hari ini kita masih kembali bersama dengan pilih kartu, pick a card ya. Di depan saya sudah ada 3 tumpukan kartu. Kartu pertama, kartu kedua, dan tumpukan kartu ketiga ya. Jadi di sini ada 6. Setiap tumpukan ada 6 kartu ya. Nah, apakah tema kita pada kesempatan kali ini? Pada hari ini seperti yang sudah di request, banyak yang ingin mengetahui tentang pasangannya. Banyak yang merasa bahwa pasangannya itu tidak memperlihatkan dirinya yang sebenarnya. Mungkin karena masih baru ya. Jadi tidak mau memperlihatkan siapa dia sebenarnya. Mau tahu? Kita buka. Siapakah dia? Oke. Nah, kalau pengen tahu jawabannya misalnya siapakah dia sebenarnya? Jawabannya bisa ada di pertama, kedua, dan ketiga. Jadi Anda tinggal memilih yang mana ya. Dan ini bisa cocok bisa enggak ya. Kemudian ini adalah merupakan general reading, pembacaan secara general, bisa terjadi kepada pria, bisa terjadi kepada wanita, kemudian bisa cocok bisa enggak ya. Dan hal-hal positifnya kita ambil ya, hal-hal negatifnya kita tinggalkan saja. Semoga tidak ada yang negatif ya, mudah-mudahan. Dan sebelum kita memulai, saya harapkan Anda untuk subscribe, like and share, dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi sehingga Anda akan selalu mendapatkan kabar-kabar terbaru atau berita-berita readingan terbaru dari The Star Tarot. Oke, buat Anda yang sudah memilih ya, siapakah dia sebenarnya? Kita mulai dari yang sudah memilih pel nomor 1. Oke, kita pindahkan dulu pel 2 dan 3. Oke, let's start it. This is your card. Yang pertama adalah Nine of Wands. Kemudian ada Knight of Pentacles. Kemudian ada Two of Wands. Wow. Four of Wands. 10 of Pentacles, dan yang terakhir ada 8 of Swords. 7 of Swords ya. Nah, siapakah dia sebenarnya? Menurut kartu ini, dia mungkin belum terlalu mau menyebutkan pekerjaan dia yang sebenarnya, belum terlalu mau memperlihatkan dirinya yang sebenarnya tentang pekerjaan ataupun hal-hal yang menyangkut tentang kehidupannya. Tetapi sebenarnya dia adalah orang yang bisa jadi seorang pemimpin. She or he was a leader. Dia adalah seorang pemimpin sepertinya ya. Kan ada biasanya orang seperti itu tidak mau memperlihatkan siapa dirinya dulu, dia ingin mempelajari kamu dulu. Tetapi di sini saya melihat bahwa dia adalah seorang yang sudah menjadi pemimpin tetapi masih menyembunyikan. Dia akan perlahan-lahan memperlihatkan siapa dirinya yang sebenarnya. Tetapi ada juga orang yang tidak terlalu mau memperlihatkan siapa dirinya karena dia menyimpan sesuatu atau dia menyembunyikan sesuatu. Di sini maaf sebelumnya. Sepertinya bukan berarti kamu adalah pilihan, bukan. Sepertinya dia tidak sendiri. Dia juga ada didekati atau mendekati seseorang selain dirimu.
They try to find the better one. Dia ingin mencari sesuatu yang lebih baik. Aduh, mudah-mudahan nggak bener ya. Tetapi ketika misalnya kamu bisa memperlihatkan bahwa you are the best, dia pasti akan memilih kamu. Karena orang ini sepertinya agak sedikit mau mengetes tentang dirimu. Dia mau, karena dia sudah mengarah ke arah yang sangat-sangat serius. Bukan hanya sekedar mau berpacaran aja atau mendekati saja, tetapi memang sudah menuju ke arah yang jauh lebih serius. Dia sudah mempersiapkan tentang keuangan dan lain-lain. Dia sudah berpikir tentang hal itu dan dia sudah meninggalkan hal-hal yang sekiranya hanya untuk bersenang-senang saja, itu sudah tidak. Jadi orang ini mungkin ya, he tried to find someone that the best for his or her life. So you have to prepare. Kamu harus bisa mempersiapkan dirimu bahwa, tapi dia bukan berarti mempermainkan ya, tidak. Semua orang mempunyai pilihan untuk masa depannya. Tetapi ketika dia mencintaimu dan kamu memberikan sesuatu hal yang tulus, memberikan sesuatu hal yang benar, semua akan terjawab. Oke, itulah yang siapa sebenarnya dia. Oke, buat tale number 1. Selanjutnya kita ke tale number 2. Aduh, gimana sih ini? Ada the fool. Yang kedua ada Four of Swords, sorry. Ada Justice. Ada Nine of Cups. Ada Two of Cups. Dan yang terakhir ada Seven of Pentacles. Oke. Siapakah dia sebenarnya? Dari kartu yang Anda telah pilih, di sini saya melihat dia adalah orang yang lugu, adalah orang yang polos, adalah orang yang baru. Sepertinya misalnya kita berbicara tentang masalah asmara, dia adalah orang yang sangat baru di dalam dunia itu, yang belum terlalu tahu bagaimana menghadapi atau menjalani percintaan. Belum terlalu tahu bagaimana caranya bisa mengerti atau bisa membahagiakan atau bisa hal-hal bagaimana sih kalau misalnya orang yang belum terlalu paham tentang dunia percintaan mungkin ya. Jadi di sini orang-orang seperti ini bisa pergi kapanpun dia mau. Tetapi sebenarnya dia adalah orang ketika diberitahu atau diberi penjelasan seperti masih muda banget ini. Tetapi kalau orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang jujur. Karena orang-orang yang baru itu yang belum punya pengalaman biasanya polos, biasanya itu menjalani kehidupan percintaan itu dengan jujur. Karena belum ada hal-hal negatif yang masuk. Ketika misalnya dia memberikan sayangnya, dia akan memberikan sayangnya dengan sangat tulus. Dan di sini memang seperti itu ya yang saya lihat ya. Dia sangat melihat dirimu adalah hal yang pertama kali untuk dirinya. Dan dia betul-betul suka. Dan dia akan berusaha untuk mencari sesuatu untuk dirimu. Wow, very nice. Jadi di sini saya melihat adalah orang yang baru, orang yang polos, orang yang sekiranya ya harus butuh dibimbing, harus butuh lebih banyak sharing, lebih banyak cerita, lebih banyak saling tukar pikiran dalam menjalani hubungan percintaan ini. Oke, buat yang sudah memilih pil nomor 2, that's your answer. Nah, kita akan ke pil nomor 3. Oh, siapakah dia sebenarnya? Ada the devils, kemudian ada Six of Wands, ada Four of Cups, ada Two of Pentacles,
Four of Swords, dan yang terakhir ada Three of Cups. Oke, langsung aja. Siapakah dia sebenarnya? Dia adalah dia. Dia adalah seseorang yang suka ketika misalnya dalam hal hubungan ya, dia adalah orang yang suka bertengkar dengan dirinya sendiri. Artinya sebelum melakukan sesuatu, dia orangnya yang suka berpikir terlalu dalam, yang akhirnya terlalu banyak menimbang baik buruknya, ini itu apa itu bagaimana nanti. Dia suka suka ribut dengan pemikirannya sendiri. Tetapi dia adalah tipikal orang yang pekerja keras. Mungkin kamu tahu masalah itu. Kalau hal itu jangan kamu ragukan lagi. Dia adalah tipikal orang yang sangat pekerja keras. Kemudian, siapakah dia sebenarnya? Dia adalah dulunya sudah punya seseorang, tetapi setelah melihat dirimu, you are the best, you are the one that they want. Kamu adalah seseorang yang betul-betul dia inginkan sekarang. Dan dia juga adalah, kamu harus bisa sedikit mengendalikan dia ya, karena dia adalah orang yang pelan-pelan agak goyah. Jadi disinilah sebenarnya kamu harus bisa masuk. Kamu harus bisa masuk ke dalam hal yang kurang ini. Kamu harus bisa menyeimbangkan bahwa kamu harus membuat dia jadi balance, dia menjadi kuat dalam mengambil keputusan, dia menjadi bisa menyeimbangkan antara kehidupan, pekerjaan, asmara dan keuangan dan lain-lain. Ya. Karena di sini saya melihat bahwa dia adalah tipikal pekerja keras. Kerja adalah yang utama bagi dirinya. Dan dia juga adalah seseorang yang suka dengan namanya keindahan. So be careful. Kamu harus selalu terlihat cantik, selalu terlihat anggun, selalu terlihat menawan, terlihat ganteng, terlihat cakep di depannya. Oke, dia suka dengan hal-hal yang seperti itu. Itulah dia. Oke, sudah ditangkap ya pesannya ya. Oke, cukup sekian dulu readingan kita pada kesempatan kali ini, dan kita akan ketemu kembali di readingan berikutnya masih bersama dengan The Star Tarot. So, thank you very much and goodbye.